Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat optik. Kita akan belajar tentang lup atau kaca pembesar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel di bawah ya, like, share, and comment. Oke, langsung saja. Lup adalah salah satu aplikasi dari lensa. Lup menggunakan lensa cembung untuk membentuk suatu bayangan. Lup berfungsi untuk memperjelas atau memperbesar suatu benda. Lup membantu kita untuk melihat tulisan-tulisan kecil, untuk melihat detail-detail pada benda, dan sebagainya. Contohnya saja ada seorang kolektor perangko. Ia ingin melihat angka yang tercantum pada perangko tersebut. Karena tulisan angka terlalu kecil, maka ia membutuhkan lup agar bisa melihat dengan jelas. Untuk selanjutnya, mari kita lihat mengenai bagian-bagian lup. Bagian-bagian lup terdiri dari satu kepala atau bingkai, yaitu lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada lup. Kedua, lensa cembung berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Yang ketiga, ada skrup penghubung, berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai lup dengan kepala lup. Yang keempat, ada tangkai lup. Tangkai dipakai pengamat untuk memegang lup. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian dari lup, bagaimana sih cara kerja dari lup tersebut? Untuk cara kerja lup adalah lup bekerja dengan membentuk suatu bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Maya karena bayangan yang dibentuk harus tetap di depan mata. Benda yang diamati diletakkan di R1 lensa, antara lensa dan titik fokus lup. Jika lebih dari fokus, maka bayangannya tidak akan terbentuk dengan baik. Cara memakai lup ada dua, yakni mata berakomodasi maksimum, yaitu saat mata mencembung semaksimalnya. Biasanya melihat benda paling dekat atau 25 cm, dan mata tidak berakomodasi atau akomodasi minimum, yaitu saat lensa mata setipis-tipisnya, biasanya melihat benda paling jauh atau tak hingga. Mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum ini terjadi saat otot siliari mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang 1, sehingga berlaku rumus lensa cembung, yaitu 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen, di mana S ini adalah jarak benda, F adalah jarak fokus, S aksen adalah jarak bayangan. Lup adalah lensa cembung, sehingga jarak fokus bertanda positif. Bayangan maya sehingga S aksen bertanda negatif. Titik dekat mata 25 cm. Untuk perbesaran anguler, untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan 25/F min 25/min 25, atau M sama dengan 25/F plus 1, di mana M adalah perbesaran anguler, F adalah jarak titik fokus lensa. Mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi ketika melihat benda siniar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesaran kurang maksimum.
Ketika melakukan pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran angular yang didapatkan yaitu M sama dengan 25/F. Rumus loop pembesaran angular MA pada loop dihitung dengan membandingkan antara sudut alfa dan sudut beta. Maka rumusnya adalah M sama dengan alfa per beta. Karena benda sangat kecil, maka sudut alfa dan beta juga sangat kecil. Maka perhitungan perbesaran angular menjadi M sama dengan Sn per S. Keterangan MA sama dengan perbesaran angular. Alfa sudut mata dan benda tanpa loop. Beta sudut antara mata, benda dengan menggunakan loop. Sn jarak antara lensa dan bayangan, benda dengan menggunakan loop atau titik dekat mata. S sama dengan jarak antara lensa dan benda dengan menggunakan loop. 4. Sudut untuk lebih memahami materi loop, mari kita coba membahas contoh soal. Sebuah loop dengan titik fokus 2,5 cm, tentukan perbesaran loop apabila mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Diketahui F sama dengan 2,5 cm. Ditanya M. Jawab. A sama dengan A. Mata tak berakomodasi. M sama dengan 25/F. M sama dengan 25/2,5. M sama dengan 10 kali. Mata berakomodasi maksimum. M sama dengan 25/F. Plus 1. M sama dengan 25/2,5 plus 1. M sama dengan 10 plus 1. M sama dengan 11 kali. Nah, kira-kira seperti itu untuk loop. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-teman belajar lebih baik. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.